Halo sahabat Angeler, salam dari Sultan Strike. Kali ini kita akan membuat ramuan ikan mas dengan media pelet dan esen Sultan Strike. Biar nanti pada saat mancing kita tidak berhenti untuk narik ikan. Kita lanjutkan untuk bahan-bahannya. Yang pertama kita ada telur bebek menggunakan 2 butir, nanti putihnya saja. Untuk yang kedua ada bondon 2 butir juga. Dan yang ketiga ada santan kara, pakai semua. Yang keempat ada crab feeder mini, kita nanti pakai setengah. Yang terakhir ada sudenko, kita pakai semua. Dan untuk sunbel dan pengeras nanti dipakai setelah umpan kukus jadi. Dan tak kalah penting ada kroto, kita beli sekarang untuk setengah on. Dan selanjutnya kita mulai untuk pembuatannya. Pertama kita ambil putih telur bebeknya dulu. Mungkin agak cukup lumayan susah karena pemisahan antara telur putih sama telur kuningnya lumayan. Ya, untuk telur putihnya saja. Selanjutnya kita haluskan pelet bondon. Kalau tidak ada parutan bisa langsung dihaluskan dengan centong, tapi lumayan cukup berat. Tapi kalau menggunakan parutan akan cepat halus. Habiskan semuanya ya. Pelet bondon ini bisa dicari di toko-toko pancing atau di online shop juga banyak. Namanya pelet bondon ya? Ya, umpan ikan super bondon. Ini harganya sekitar 3.000 atau 4.000. Kalau di daerah kita, di daerah Bekasi ini 3.000. Kalau tidak ada bondon, kita pakai paikin atau HD Amis. Selanjutnya kita coba teruskan dengan keju nih, keju crab. Nanti kita pakai setengah ya. Nanti kalau takranya diperbanyak ya kita tambahin aja kejunya. Kenapa kejunya hanya setengah? Karena keju itu mengandung asinnya terlalu tinggi. Jadi nanti kalau terlalu banyak ikan mampirnya cuma sebentar. Selanjutnya crab santan ini. Ini buat aroma gurihnya kita ambil dari santan. Kita pakai semua. Dan ada lagi aroma gurih dari susu sudenko. Kita pakai semua. Setelah itu kita aduk. Ini aromanya akan keluar gurih, amis dari telur dan wangi susu. Ini sebelum dikukus sudah keluar aromanya. Nanti setelah dikukus tambah keluar lagi.
Ya betul. Jadi dengan Sultan Strike ini sangat cocok sekali media ini. Jadi nanti aromanya dari media ini keluarnya amis gurih. Ditambah lagi deho ini jadi amis kan. Dengan Sultan Strike ini sangat cocok sekali. Hanya cocok dengan Sultan Strike. Makanya untuk teman-teman pengguna Essence Sultan Strike, pergunakanlah media ini dengan benar. Dan cara praktiknya juga harus persis sama seperti ini. Dan yang terakhir kita masukkan kroto. Kroto juga hati-hati ketika mau dipakai atau ketika mau dimasukkan ke media ini. Coba kita cium dulu. Kalau emang aromanya tidak aroma bau busuk, biasanya kroto itu kalau udah terlalu lama nanti bau. Nah kalau sekarang kebetulan saya masih segar nih, masih fresh, jadi langsung saya masukkan. Nah untuk teman-teman ketika nanti ini kroto agak bau, boleh direndam dulu dengan air panas, dibuang airnya lalu baru dimasukkan si krotonya ke media. Tapi kebetulan untuk sekarang saya dapat krotonya bagus. Kita aduk tapi pelan-pelan untuk yang dengan kroto. Nanti dikhawatirkan kalau terlalu kencang krotonya akan bucat. Jadi aroma media kita akan berubah. Diusahakan pelan-pelan. Nah, selesai. Tinggal kita masukkan plastik. Itu mungkin untuk racikan ikan mas, media ikan mas harian ataupun galapung untuk Essence Sultan Strike. Oke. Ini hasil yang dari tadi kita racik, yang tadi kita buat. Kita jadi 2 bungkus. Kenapa jadi 2 bungkus? Biar ketika mau mancingnya cuma hanya 2 jam 3 jam, kita hanya buat 1 bungkus dan 1 bungkusnya kita taruh di kulkas. Ini kita kukus selama 10-15 menit ya guys. Tapi dibolak-balik. Jadi 5 menit bolak, 5 menit balik. Nah, sekarang kita ada di sini dulu. Nah, kita tunggu ini selama berarti 7 menit. Sekarang kita di setengah 12 lewat 5. Berarti nanti kita balik si umpan ini di setengah 12 lewat 10. Kita tutup. Satu lagi. Api jangan terlalu besar ya, ingat. Jangan terlalu besar, ya, sedang-sedang saja. Ini dengan kondisi air sudah mendidih di 10 menit ini. Oke, lalu kembali lagi. Ini kondisi media umpan ikan mas yang tadi setelah kita buat. Dan sekarang tadi kan dikukus selama hampir kira-kira 10-15 menit. Nah, kita jadi dua gini nih, 2 plastik. Kita lanjutkan dengan menambahkan deho atau sunbel dan pengeras. Ayo ikut saya di posisi yang lebih enak. Baik. Selanjutnya kita masukkan ikan tuna sunbel. Kita pakai semua ya. Untuk 1 plastik ini kita pakai semua. Hari ini kita main galapung. Jadi medianya itu awalnya harus amis. Diusahakan harus amis ketika main galapung. Kita haluskan. Kenapa? Karena tipikalnya ikan mas, ketika tidak halus, dia tidak akan, makannya tidak akan terus. Jadi ketika ikan mas itu makan umpan, ketika dia ketemu yang keras, dia akan tidak makan lagi. Itu yang mungkin yang banyak di-share di video-video ikan mas. Ketika makan itu harus sangat lembut, sangat halus, kayak gitu. Jadi usahakan ikannya pun harus sangat halus, biar pada saat dicampur dengan bahan yang lain pun dia menyatu gitu. Nah, kira-kira seperti inilah. Ini sudah halus nih. Sudah terlihat halus. Baru kita masukkan umpan putih yang tadi kita buat dan sudah dikukus. Udah kecium wanginya, itu gurihnya keluar, amisnya dari telur keluar, gurih santan keluar. Oh iya, tadi itu kita nunggu dulu, setelah dikukus tuh nunggu dulu si media ini sampai dingin ya. Kenapa harus sampai dingin? Karena kalau belum dingin kita sudah satukan dengan media yang lain,
ditunggu beberapa saat setelah nyatu itu nanti akan mengeras. Nah, jadi diusahakan mendingan didinginkan dulu. Nah, setelah dingin baru campurkan dengan deho atau ikan tuna ini. Kita aduk lagi dengan media yang tadi. Sampai tercampur ya, sampai tercampur antara tuna sama dehonya, sampai halus. Nah, ini nanti diperkirakan itu kita pegang. Kalau misalkan terlalu lembek, kita boleh tambahkan quinoa atau mie instan yang sudah dihaluskan. Tapi kalau dikira tidak terlalu lembek atau cukup, tidak usah memakai ini, tidak apa-apa. Jadi ini hanya peran pembantu untuk mengeraskan media. Nah, untuk sekarang ini kebetulan tidak terlalu lembek ya. Jadi kemungkinan tadi ada kekurangan dari si telur bebeknya karena telurnya kecil, tidak masalah. Nah, karena kita main galapung sebanyak 3 jam, kita memakai 2 media. Jadi untuk yang pertama ini, 2 esen. Untuk yang pertama kita pakai yang siang, esen Sultan Strike yang siang. Untuk awal kita menggunakan 4-6 tetes esen Sultan Strike. Jadi bawa dua opsi esen. Nah, kita coba. Jadi sebelum memakai itu usahakan pasti harus dikocok karena biar bercampur dulu. Kita pakai 4 tetes dulu di awal. Tapi ini tidak baku, 4 tetes ini tidak baku. Jadi melihat juga kanan kiri kita. Kalau misalkan mereka memakai ekstrim, esennya memakai ekstrim, kita bisa tambahkan lagi sampai 8-10 tetes. Jadi biar bisa mengimbangi aroma dari esen-esen lawan atau esen-esen samping kita. Nah, yang siang ini aromanya strawberry sereng. Nah, ini udah keluar nih antara aroma media yang tadi amis gurih dengan kesegaran wangi si esennya itu. Nah, ini kita udah siap mancing. Nah, untuk yang sebelahnya nanti kita kasihnya ketika di empang. Apakah mau memakai lagi yang strawberry sereh, apakah mau memakai lagi yang untuk esen yang malam. Tapi yang malam dipakai siang juga bisa? Bisa, jadi tergantung nanti situasi dan kondisinya. Tapi secara garis besar, selama saya pakai esen Sultan Strike, yang siang itu sangat cocok sekali dengan yang siang, dan yang malam itu sangat cocok sekali dengan yang malam. Tapi khawatirnya ketika di empang ada yang memakai yang lebih tajam lagi, jadi kita masukkan yang malam, no problem. Yang satunya akan. Sekarang kita coba udah 4. Nah, nanti ketika di empang, kalau misalkan kita lihat situasi si empang itu ketika 4 belum bisa menaikkan ikan, kita tambahkan lagi 2-4 lagi. Nah, ketika ingin fokus ke ikan babon, bisa ditambahkan sampai dari sekarang ini kan berarti kita udah 4, tambahkan 4, berarti tambah 4 lagi, bisa 12 tetes. Udah, ketika ikan babon udah makan, jangan ditambahkan lagi. Segitu saja. Kebanyakan itu Betul. Ya, betul. Jadi kalau kebanyakan esen juga tidak bagus. Kenapa? Karena ikan itu akan hambar jadinya dengan aroma esennya itu. Jadi harus pas banget cocok takarannya. Mungkin itu untuk ikan mas. Ayo kita mancing.